Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo yang berbahagia, selamat datang di channel Gerbang Misteri 99. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah kelanjutan dari Pocong Merah yang berjudul Fakta Jalan Terbaik. Sebelum mulai ke ceritanya, jangan lupa tekan like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan bisa terus menghibur yang berbahagia semua. Seperti apa kisah dan ceritanya? Selamat mendengarkan. Suasana tempat wisata saat itu sepi. Memang sejak kejadian itu, tempat itu harus tutup untuk beberapa waktu. Berita yang terbit di koran saat itu masih hangat membicarakan kejadian lusa. Sungguh hal itu membuat Luna sangat gerah. Dia dituding sebagai biang kerok dari kejadian tersebut. Parahnya lagi, Pak Gunawan hanya diam ketika mendengar tujuan palsu yang dilayangkan kepada Luna. Luna, kamu sebaiknya istirahat saja di rumah. Biar kami saja yang merapikan pekerjaan ini di sini, ucap Lukman. Luna hanya bisa terdiam dengan apa yang terjadi. Dia sedikit tersinggung dengan semua berita yang sudah tayang di media cetak. Apalagi banyak wartawan yang sudah menghubunginya untuk menanyakan kejelasan peristiwa. Sebenarnya hal itu sungguh membuatnya sangat terganggu. Tapi apalah daya, dia hanya diam dan terus mengikuti semua kejadian yang terjadi. Aku pergi dulu ya. Mungkin aku akan kesini lagi jika ada kabar wisata kembali beroperasi, ucap Luna. Teman-temannya yang saat itu merasa iba dengan kondisi Luna hanya bisa mengangguk. Mereka juga tidak menaruh kepercayaan dengan tuduhan yang sudah beredar di luar sana. Aku sih nggak percaya dengan semua tuduhan itu. Masa iya Luna sengaja mendorong perempuan itu? Aku nggak percaya, ucap Lukman. Semua teman-temannya juga merasa ada yang aneh dengan berita yang beredar. Mereka terkejut lantaran dari mana asalnya kabar itu muncul. Mereka hanya bisa terkejut secara tiba-tiba saat mengetahui bahwa sudah ada kabar seperti itu di koran. Kasian sekali Luna. Tapi apa benar kalau dia itu memang indigo? Tanya Lukman. Teman-temannya hanya tertawa. Dia tidak menyangka bahwa Lukman akan menanggapi hal itu dengan serius juga. Sore itu Luna merasa bosan dengan suasana di dalam kamar kosnya. Dia memutar pensil yang saat itu berada di tangannya. Dia tiba-tiba menggambar sesuatu. Entah, ada sebuah gambaran yang tiba-tiba terlintas dalam pikirannya. Sebuah lorong panjang yang gelap tiba-tiba melintas dan ingin sekali dia gambar. Luna juga baru tersadar bahwa ada sesuatu yang aneh dalam gambar itu. Nampak sangat familiar sekali. Perasaan kayak pernah tahu tempat ini. Tapi di mana ya? Ucap Luna. Dia menggaruk kepala. Dia kemudian terdiam dan memandangi gambar yang sudah jadi itu. Dia mencoba menatap gambar itu kembali. Benar-benar di luar nalar. Sepertinya dia pernah ke sana. Tetapi entah dia lupa pastinya tempat itu di mana. Kemudian dia mengambil map yang saat itu terlihat olehnya. Dia menatap terpaku. Kemudian dengan cepat dia membuka map itu dan kemudian membuka isinya. Dia masih melihat-lihat dan juga membaca suasana dalam foto itu. Namun, dia belum bisa memahami apa yang sebenarnya ada dalam foto tersebut. Kenapa Pak Gunawan sedang berdansa aneh seperti itu ya? Tanya Luna. Luna asik dengan pertanyaan yang dijawab sendiri. Dia hanya bingung dengan semua keanehan yang terjadi pada tempat wisata itu. Tiba-tiba, tanpa sengaja, kertas yang bertuliskan alamat Pak Sucipto terjatuh. Luna dengan cepat mengambilnya dan kemudian mengingat sesuatu. Sepertinya ada hal yang bisa dia hubungkan dengan kejadian aneh di tempat wisata baru-baru ini. Dia berniat untuk menghubungi Pak Sucipto dan ingin bertanya sesuatu. Tetapi ada hal yang sangat membuatnya ragu-ragu. Apakah alamat itu masih menjadi alamat tempat tinggal rumah Pak Sucipto? Seminggu berlalu, tiba-tiba ada informasi bahwa wisata kembali dibuka. Namun, untuk wahana kolam renang masih belum bisa diakses dan harus tetap ditutup. Luna menyadari bahwa tidak mungkin wahana tersebut akan cepat beroperasi mengingat sudah terjadi sesuatu tempo hari di sana. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa kerja lagi. Kurang 3 hari lagi menuju aktivitas seperti semula, ucap Luna.
Dia memandangi suasana di luar jendela. Tiba-tiba tatapannya menjadi aneh sekaligus terkejut saat dia melihat sosok pocong merah berada di seberang jalan. Pocong tersebut terlihat menatap tajam ke arah Luna. Sungguh, dia sedikit tidak mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi. Apa mungkin dia sedang meminta bantuan ya? Tanya Luna. Apakah aku harus menghubungi Pak Sucipto? Secara tiba-tiba, pocong tersebut menghilang setelah Luna bertanya seperti itu. Sungguh Luna tidak ingin mengetahui apapun yang sebenarnya. Dia hanya ingin semuanya kembali seperti semula. Dia tidak ingin ikut campur dalam masalah lagi. Namun di sisi lain, dia tidak ingin jika selalu diteror oleh sosok pocong itu. Tiba-tiba, dia mendengar suara teleponnya berdering. Telepon tersebut dari Sinta. Sepertinya Luna sudah tahu apa yang akan dibahas oleh Sinta saat ini. Paling juga dia bahagia dengan sudah kembali bekerja. Halo, maaf salah sambung, ucap Luna. Sinta yang mendengarnya hanya bisa mengomel. Luna hanya bisa membalas dengan tertawa puas karenanya. Sungguh dia adalah wanita yang sangat bisa ditebak. Kalau begitu, aku tutup dulu teleponnya. Aku ingin istirahat, hahaha, ucap Luna. Sinta dengan cepat menjawab salam Luna dan kemudian malam itu berlalu begitu saja. Namun, malam itu adalah malam yang sangat mengerikan di sisi sana. Sosok pocong yang masih membawa dendam dan juga keadilan masih belum bisa dia dapatkan. Luna terbangun dengan badan yang sangat kesakitan. Entah mengapa, beberapa bagian tubuhnya muncul lebam yang sangat membuat dirinya khawatir. Dia terkejut lantaran kakinya juga terkena imbasnya. Dia mencoba bergerak namun sedikit sakit dan linu. Aku habis ngapain sih? Kok tiba-tiba sakit semua begini? Ucap Luna. Bahkan di bagian lehernya terlihat bekas tangan yang membekas di sana. Dia terkejut bukan main. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Sepertinya memang harus menemui Mbak Sucipto, ucap Luna. Dia kemudian mengambil anduk dan kemudian pergi ke kamar mandi lalu bersiap diri. Setelah semuanya selesai, Luna segera bergegas menuju alamat yang tertulis di kertas tersebut. Dia tidak mengerti di mana letak alamat Pak Sucipto karena sudah sejauh ini tidak menemukan alamat itu dan tidak ada orang yang tahu. Mas, boleh aku bertanya, alamat ini di mana ya? Apakah ada orang kampung sini yang kenal dengan Pak Sucipto? Tanya Luna. Laki-laki itu kemudian memastikan bahwa Pak Sucipto yang dimaksud oleh Luna adalah laki-laki yang sedang tinggal di seberang jalan. Luna menoleh dan kemudian melihat seorang laki-laki yang sedang merapikan barang-barang di warung kecilnya. Laki-laki itu terlihat pincang. Cara berjalannya agak sedikit tidak normal. Namun, Luna sangat amat yakin bahwa dia adalah Pak Sucipto yang sedang dia cari. Wah, kalau beliau itu namanya Pak Naryo, Mbak. Kalau Pak Sucipto di sini tidak ada, Mbak, ucap laki-laki itu. Luna menoleh sekali lagi. Dia memperhatikan laki-laki itu sampai tamat. Sepertinya memang dia yakin kalau yang sedang dia lihat saat itu adalah Pak Sucipto. Baik kalau begitu Mas, coba aku tanyakan langsung ya. Terima kasih sebelumnya, saya pamit, ucap Luna. Dia kemudian meninggalkan kumpulan para laki-laki itu dan kemudian mendekati warung yang dimaksud. Selamat siang Pak, ucap Luna. Laki-laki itu kemudian menatap Luna dengan tatapan yang sangat risih. Luna menatapnya bingung. Tidak ada jawaban dari laki-laki itu untuk salam Luna tadi. Dia semakin kebingungan. Dia melihat kembali wajah laki-laki itu dan memberanikan diri untuk bertanya lagi. Saya sedang mencari seseorang. Apakah Bapak kenal dengan Pak Sucipto? Tanya Luna. Laki-laki itu kemudian berjalan menghindar. Dia sepertinya ketakutan dan mencoba untuk menjaga jarak dengan Luna saat itu. Siapa kamu? Ada perlu apa kamu dengan orang itu? Tanya laki-laki itu. Luna terdiam. Dia benar-benar melihat laki-laki itu ketakutan. Luna segera menjelaskan maksud dari kedatangannya. Tunggu Pak, saya kesini bukan untuk apa-apa. Saya di sini memang ingin bertemu dengan Pak Sucipto. Saya ingin sekali bercerita kepada beliau bahwa selama ini saya mengalami kejadian aneh setelah bekerja di wahana wisata. Hanya itu tujuanku, ucap Luna. Laki-laki itu hanya bisa terdiam. Dia menatap tajam ke arah Luna, seperti ada yang aneh dengan wanita yang sedang melihatnya dengan serius ini. Entahlah, mengapa ada perasaan iba yang tiba-tiba meluap dalam hatinya. Masuklah, aku akan menjelaskan sesuatu padamu, ucap laki-laki itu. Luna dengan cepat masuk dan kemudian duduk di kursi ruang tamu. Laki-laki itu dengan pelan duduk dan kemudian memperhatikan Luna dengan raut muka yang menakutkan sekali. Aku kalau di sini terkenal dengan nama Naryo,
Bukan Sucipto. ucap laki-laki itu. Luna mengangguk. Dia terus mendengarkan apapun yang dikatakan oleh laki-laki itu tanpa berpikir harus menanyakan hal apapun kepadanya. Aku mengerti apa maksudmu itu. Aku juga mengerti apa yang sedang kamu bicarakan, ucap Pak Sucipto. Luna mendengarkan cerita yang dijelaskan oleh Pak Sucipto. Sungguh hal itu membuat Luna sangat terkejut dengan apa yang sebenarnya terjadi. Aku akan menceritakan sebuah rahasia yang kamu sendiri akan terkejut saat mendengarnya. Rahasia yang belum diketahui oleh orang-orang dan akan menjadi rahasia kalau semua itu tidak terpecahkan, ucap Pak Sucipto. Luna mulai serius dan dia kemudian mendengarkan secara khidmat cerita Pak Sucipto saat bekerja di wahana tersebut. Ternyata semua itu berawal dari Pak Sucipto yang dulu menjadi satpam di tempat itu. Dia adalah seorang yang sangat dipercaya oleh Pak Gunawan. Hingga suatu hari terjadi sebuah insiden di mana kekasih Pak Gunawan meninggal karena bunuh diri dengan menenggelamkan dirinya sendiri di kolam. Pak Gunawan tidak bisa terima jika kekasihnya harus meninggal dengan cara yang tidak wajar seperti itu. Akhirnya, Pak Gunawan menggunakan cara yang sangat menjijikkan sekali. Bahkan Pak Sucipto sendiri tidak mengerti arah jalan pikiran Pak Gunawan yang saat itu sedang dikuasai oleh kegelapan dan nafsu yang sangat besar untuk menghidupkan kembali kekasihnya. Pak Gunawan menggunakan cara apapun agar sang kekasih yang bernama Nina hidup kembali. Akhirnya, dia bersekutu dengan iblis. Suatu hari Pak Sucipto ditugaskan untuk mencari dukun pintar yang memang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Dia tidak ingin melakukannya, tetapi Pak Gunawan menyuruhnya untuk segera mencari orang itu sampai ketemu. Sungguh, aku tidak mengerti ada orang yang gila karena cinta. Aku sedikit terkejut dengan Pak Gunawan, tetapi selama itu aku hanya bisa mengikuti perintahnya. Kebetulan saat itu ekonomi kami sedang sulit. Aku butuh sekali uang lembur dan beliau bisa mewujudkannya, ucap Pak Sucipto. Dia menangis tanpa henti. Luna mencoba untuk memberikannya semangat, namun semua itu hanya hal yang percuma. Dia tidak ingin jika harus mengingat kenangan yang sangat menyakitkan itu. Luna merasa bersalah. Jika Bapak tidak ingin bercerita, boleh kita hentikan sekarang juga, ucap Luna. Pak Sucipto memberi isyarat bahwa dia masih bisa melanjutkan cerita itu kepada Luna. Dia tidak ingin jika rencana Pak Gunawan harus berlangsung selama-lamanya. Aku bertemu dengan Nyi Lembayung saat itu. Dia adalah dukun sakti di sebuah desa terpencil yang jauh dari wilayah ini. Sungguh, Nyi Lembayung adalah orang jahat. Bahkan sampai saat ini Pak Gunawan masih dimanfaatkan olehnya, ucap Pak Sucipto. Luna mengangguk. Dia mengingat seorang perempuan yang saat itu sedang bersama dengan Pak Gunawan. Ternyata dia adalah orang jahat selama ini yang sedang menjadi benalu di hidup Pak Gunawan. Awalnya aku sangat tidak percaya dengan usahanya yang akan membangkitkan kembali kekasih Pak Gunawan. Tetapi malam itu aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa kekasih Pak Gunawan keluar dari dalam kubur. Sungguh, aku melihatnya, ucap Pak Sucipto. Luna terkejut bukan main. Dia mencoba mendengarkan sekali lagi apa yang sedang dibicarakan oleh Pak Sucipto saat itu. Mana bisa manusia yang sudah meninggal bisa hidup kembali? Semua itu hanya cerita konyol. Bahkan Luna menduga bahwa Pak Sucipto ini agak lain pikirannya. Namun setelah mendengarkan cerita selanjutnya, Luna merasa memang ada yang tidak beres dengan Pak Gunawan. Setelah kejadian itu, aku diteror oleh sosok pocong merah yang meminta tolong agar jiwanya dibebaskan dari belenggu. Aku yakin kalau pocong itu adalah kekasih Pak Gunawan yang belum tenang, ucap Pak Sucipto. Luna menatap Pak Sucipto dengan tatapan yang tajam, seolah dia mengerti bahwa memang ada yang aneh selama ini. Aku juga diteror dengan sosok yang sama, Pak. Sosok pocong merah yang sangat dipenuhi amarah dan juga kesedihan. Apakah pocong yang dimaksud saat itu adalah pocong yang sama ya, Pak? Ucap Luna. Pak Sucipto mengangguk. Dia akan meminta tolong kepada siapapun yang memang sudah melihat wujudnya. Aku pun mengerti kalau kamulah yang bisa menolongnya, supaya dia bisa beristirahat dengan tenang di sana, ucap Pak Sucipto. Luna kebingungan. Apa yang sebenarnya yang perlu ditolong? Apakah dia harus mencari jenazahnya kembali dan dikebumikan dengan layak? Atau bagaimana? Dulu, aku sudah pernah mencoba untuk melakukan hal itu. Mayat kekasih Pak Gunawan itu disimpan di gudang bawah tanah gedung. Saat itu setelah Pak Gunawan menggelar pesta aneh dengan mayat kekasihnya itu,
Aku mencoba untuk segera mengubur mayat kekasihnya setelah semua acara itu selesai. Tetapi justru aku ketahuan, kemudian aku didorong dan kakiku dipukul hingga mengalami luka yang sangat serius. Ucap Pak Sucipto. Luna terkejut bukan main. Sungguh Pak Gunawan memang orang yang aneh dan tak bisa diterima dengan akal sehat semua kelakuannya. Sepertinya dia memang sudah tidak waras ya Pak. Memang aku harus menolong kekasihnya dan segera menguburkannya dengan layak, ucap Luna. Namun ada sesuatu yang sangat dikhawatirkan Pak Sucipto saat itu. Dia takut sekali jika Luna sampai gagal melakukan semua itu. Dia tidak ingin sampai Luna berakhir seperti dirinya. Apa kamu yakin dengan semua itu? Tanya Pak Sucipto. Luna mengangguk. Kemudian Pak Sucipto menjelaskan bahwa mayat kekasih Pak Gunawan itu berada di sebuah ranjang yang dikelilingi oleh bunga melati di bawahnya. Siapapun yang menginjak bunga melati itu, maka jiwanya akan diambil oleh kekasih Pak Gunawan. Dia menyuruh Luna untuk berhati-hati karena dia khawatir sekali jika usaha Luna tidak berhasil. Pak Sucipto akan berusaha membantu jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dengan Luna. Sebelum aku melaporkannya kepada polisi, aku akan mencoba melihat dahulu Pak di gudang bawah besok. Kebetulan masih libur, masih ada kesempatan untuk melihat situasi yang sebenarnya di sana, ucap Luna. Pak Sucipto mengangguk, dia pasrah dengan Luna. Semoga tidak ada kesialan yang menimpa wanita itu besok, karena Pak Sucipto sangat paham dengan kelakuan Pak Gunawan yang sudah sangat tidak normal. Dia tidak ingin jika Luna mengalami kejadian sial seperti dirinya. Dalam diri Luna saat itu hanya ingin semua teror dan juga fakta sesungguhnya harus segera terungkap. Dia juga muak dengan teror yang selalu mendatanginya. Jika memang hal ini yang harus dia jalani, maka akan dia jalani dengan keberanian. Baik Pak, saya sudah memantapkan hati untuk segera melihat besok. Doakan aku berhasil mengubur kekasih Pak Gunawan, ucap Luna. Dia kemudian pamit dan meninggalkan Pak Sucipto yang masih menaruh rasa takut dan juga khawatir yang luar biasa akan kondisi Luna besok. Semoga dia selamat sampai selesai. Luna sudah membulatkan tekad untuk segera mengubur kekasih Pak Gunawan dengan layak. Dia tidak bisa membiarkan hal yang salah terus terjadi. Apalagi yang Pak Gunawan lakukan selain ingin menghidupkan kembali sang kekasih, yakni ingin usaha tempat wisata tersebut harus ramai. Apa mungkin jika melihat orang yang tidak waras seperti itu harus dibiarkan begitu saja? Tentu tidak. Apalagi caranya itu sangat tidak lazim bagi manusia normal seperti lainnya. Baiklah, aku harus segera menyelesaikan semua ini sebelum sore. Sepertinya memilih waktu di pagi hari adalah langkah yang tepat, ucap Luna. Dia segera masuk ke dalam wahana yang masih tergembok rapat. Dia sudah menyusun cara bagaimana dia bisa masuk ke dalam tanpa harus merusak apapun. Luna lumayan lincah. Dia sangat lihai soal manjat-memanjat. Jadi bukan sebuah masalah jika dia ingin menerobos masuk. Waduh, aku lupa. Harus kemana jika ingin kembali ke gudang bawah? Ucap Luna. Tiba-tiba dia ingat sebuah kilasan yang pernah dia gambar saat itu. Dia mengingat jelas dan kemudian dia berjalan sendiri menuju ruangan yang ada pada ingatannya itu. Sepertinya masuk dalam sini, ucap Luna. Luna dengan cepat masuk ke dalam dan ternyata dia melihat seseorang yang sedang membawa sebuah lilin di balik pintu. Luna menatap tajam. Dia terkejut lantaran mengira bahwa seseorang itu adalah manusia. Namun dia sudah yakin bahwa itu adalah petunjuk dari mereka yang ingin menunjukkan arah. Bikin kaget saja, mereka memang selalu datang secara tiba-tiba, ucap Luna. Tiba-tiba ada masalah yang dia hadapi saat itu, di mana pintu yang menuju ke gudang bawah terkunci rapat. Luna memutar cara agar bisa masuk ke dalam. Pikirannya hanya ada satu cara, yakni memecahkan kaca dari jendela. Yes, akan aku lakukan, ucap Luna. Dia segera mengambil batu dan kemudian memecahkan kaca jendela itu. Kaca berhasil pecah dan kemudian Luna berhasil masuk. Dia dengan cepat masuk ke dalam ruangan itu. Ternyata ada sebuah bahaya yang sedang mengintai. Ternyata rencana Luna sudah diketahui oleh seseorang yang memang telah mengawasi gerak-geriknya dari awal. Di dalam, Luna segera mencari tahu di mana tempat keberadaan kekasih Pak Gunawan. Masalah baru datang kembali ketika dia berhadapan dengan ribuan ruang yang berada di ruangan itu. Sungguh menyebalkan sekali. Mengapa Pak Sucipto tidak mengatakan jika di sini banyak sekali ruangan dengan pintu yang sama? Ucap Luna. Dia membuka ruangan demi ruangan, namun tidak menemukan tempat kekasih Pak Gunawan. Luna merasa kelelahan.
Ternyata tidak seperti yang dia bayangkan bahwa hal ini akan segera selesai dengan waktu yang sangat singkat. Ternyata memerlukan waktu yang lama hanya untuk mencari tahu di mana letak ruangan kekasih Pak Gunawan. Luna sudah mulai merasa lelah. Tiba-tiba dia sampai di sebuah ruangan seperti lobi yang sangat besar sekali. Sumpah, aku ini sudah ada di mana? Aku sudah tidak ingat jalan kembali, ucap Luna. Luna kemudian duduk, dia pasrah. Dia juga membulatkan tekad jika sebentar lagi dia mencari, namun tidak menemukan hasil. Maka dia akan pergi keluar dan akan berhenti bekerja di sini. Tetapi ada sesuatu yang sangat mengganggunya. Luna merasa bahwa dia sedang tidak sendiri saat itu. Dia mengerti bahwa ada sosok yang sedang mengikutinya. Tetapi hal itu dia anggap bukan masalah. Mungkin yang sedang mengikutinya adalah sosok pocong merah yang selama ini sedang mengikutinya, kemanapun dia berada. Dia sudah muak dengan tingkah laku pocong tersebut yang hanya mengejarnya. Sudahlah, aku tidak ingin bertanya apapun. Aku sudah berusaha mati-matian untuk menolongmu. Tetapi aku hanya mampu sampai saat ini, ucap Luna. Tiba-tiba dia menginjak sesuatu yang tiba-tiba berlubang. Terlihat ada pantulan cahaya dari lubang itu. Luna melihat dari lubang itu apa yang sebenarnya ada di bawah kakinya. Ternyata, dari dalam celah lubang tersebut terlihat sebuah ruangan yang sangat rapi sekali dan terlihat ada sosok yang membuat Luna merasa terkejut dan ketakutan. Mungkin ini adalah ruangan yang dimaksud dengan Pak Sucipto, tempat Pak Gunawan menaruh jasad sang kekasih yang ingin ia hidupkan kembali. Luna hanya ketakutan saat melihat sosok tersebut masih utuh dan tidak busuk sama sekali. Sungguh pemandangan yang tidak enak dilihat. Dia sedikit ketakutan lantaran belum pernah dia menemukan kasus seperti ini. Tetapi Pak Sucipto memberi arahan bahwa dia harus menyiram dengan air keni dahulu bunga melati yang mengelilingi keranjang itu. Baiklah, dengan sadar baik bagi Luna agar dia bisa menyelesaikan masalah ini. Namun, tiba-tiba kepalanya merasakan benturan yang sangat luar biasa. Benturan itu seketika membuatnya ambruk dan kehilangan kesadaran. "Apa yang kau lakukan padaku?" ucap Luna. Seorang laki-laki tertawa dan menatap Luna dengan tatapan yang penuh kepuasan. Sepertinya dia tidak akan pernah membuat Luna bisa kabur dari tempat itu lagi. Manusia sepertimu tidak akan bisa menggagalkan rencanaku. Dia harus bisa bangkit. Aku tidak akan pernah merelakan dia pergi dariku, ucap laki-laki itu. Ternyata sebelum kesadaran Luna menghilang, dia menatap sosok laki-laki yang sedang memukulnya tanpa ampun itu. Ternyata pelaku yang sebenarnya sungguh tidak bisa dia sangka. Dia adalah Lukman, teman sekantornya. Kesadaran Luna kemudian hilang dan dia pingsan saat itu juga. Dalam sadarnya, Luna mengingat kejadian terakhir yang dia ingat saat itu. Kejadian di mana dia mengetahui bahwa pelaku yang menjadi biang dari ritual aneh itu adalah Lukman. Terlihat Lukman sedang duduk dan menatap Luna dengan tatapan yang sangat tajam. Dia sangat puas sekali karena sudah menyakiti perempuan itu. Apa yang ingin kamu lakukan kepada kekasihku? Kamu ingin memisahkan kita? Tanya Lukman. Luna menggeleng. Dia mencoba melihat Lukman yang sedang tersenyum bahagia tanpa ada rasa bersalah. Luna sangat heran dan juga tidak mengerti. Kepalanya mulai pening saat mengerti kenyataan yang terjadi. "Mengapa kau lakukan semua ini? Bukankah ini adalah kekasih Pak Gunawan? Apa hubunganmu dengan wanita ini?" ucap Luna. Lukman hanya tertawa. Dia kemudian berdiri dan mendekat kepada Luna. Dia menatap Luna dengan tatapan yang sangat sedih, sebelum dia menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada wanita itu. Apa kamu tahu bahwa kita dulu adalah sepasang kekasih yang saling jatuh cinta? Ucap Lukman. Luna semakin tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Lukman. Dia masih belum bisa membayangkan bahwa mayat ini dulunya memiliki cerita kelam dan juga memalukan. Luna berpikir bahwa wanita ini dulu memiliki dua kekasih, yakni Pak Gunawan dan Lukman. Dia dahulu adalah kekasihku, namun Pak Gunawan merebutnya dariku. Kita berdua saling mencintai, namun terhalang restu orang tua, ucap Lukman. Luna kemudian menjadi serius. Dia ingin tahu cerita lengkap yang sebenarnya terjadi. Selama ini, dia hanya berangan-angan dan menuduh Pak Gunawan sebagai pelaku dari semua ini. Aku mencintai Nina. Dia adalah belahan jiwaku. Aku tidak bisa hidup tanpanya, ucap Lukman. Ternyata Nina dulu adalah kekasih Lukman. Saat itu, mereka sudah membulatkan tekad untuk bisa hidup bersama. Namun, hal itu ditolak oleh orang tua Nina. Mereka tidak setuju lantaran Lukman saat itu adalah karyawan lepas di tempat ini.
Suatu hari, Lukman mendatangi rumah Nina dan hendak mencoba kembali berbicara dengan kedua orang tua Nina yang saat itu masih belum menerimanya. Bu, tolong biarkan kami sedikit waktu untuk bisa membuktikan bahwa kami bisa menjadi seperti yang ibu mau. Kami bisa menjadi anak yang berbakti dan juga bisa bersama-sama membangun keluarga, ucap Lukman. Namun, hal itu sungguh sia-sia. Nina tidak bisa membujuk ibunya yang saat itu bersikukuh untuk menolak hubungan mereka yang sangat serius itu. Nina dihadapkan dalam pilihan yang sulit. Jika dia tidak mau meninggalkan Lukman saat itu, sang ibu mengancam bahwa dia akan pergi dan tidak akan mengakui Nina sebagai anak. Namun, jika menuruti kemauan sang ibu, Nina akan menjadi anak yang berbakti. Semua itu adalah konsekuensinya. Tinggal Nina harus memilih, dia ingin meninggalkan sang ibu atau Lukman saat itu. Tetapi, Lukman tidak ingin merusak masa depan gadis yang sangat dia cintai. Dia ingin Nina bahagia. Akhirnya, Lukman dengan cepat menyuruh Nina untuk mengikuti kemauan sang ibu. Hancurlah harapan Nina untuk bahagia dengan kekasih. Setahun berlalu, mereka sudah bisa jalan pada takdir mereka masing-masing. Saat itu, mereka berdua sedang menjalin kasih dengan pacar masing-masing. Ternyata, pacar dari Nina adalah bos tempat kerja Lukman. Pertemuan mereka saat itu sangat singkat sekali. Sampai suatu hari, Nina mengingat perasaan itu kembali dan menjadi hilang kendali saat itu. Dia ingin kembali dengan Lukman saat itu, meskipun dia memiliki seorang kekasih. Nina tidak peduli. Lukman juga demikian. Dia sudah menjadi hilang arah saat bertemu dengan Nina kembali. Akhirnya mereka melakukan hubungan cinta yang terlarang. Mereka berhubungan melewati batas, sampai akhirnya Nina hamil anak Lukman. Saat itu, Lukman berkata bahwa dia masih belum siap untuk bertanggung jawab akan anak yang sedang dikandung oleh Nina. Mendengar hal itu, Nina kecewa. Entah apa yang sedang dia pikirkan, dia melakukan hal gila saat itu. Dia berusaha bunuh diri dengan melompat dari lantai 3 menuju ke kolam yang masih belum terisi air. Kematiannya sungguh membuat semua orang termasuk Pak Gunawan gila. Pak Gunawan sangat mencintai Nina saat itu. Lukman hanya bisa terdiam dan menyesalinya seorang diri saat itu. Hingga suatu hari, dia mengetahui bahwa Pak Gunawan ingin melakukan hal yang terlarang, yakni membangkitkan Nina kembali. Lukman mendengar percakapan itu dan kemudian dia membuntuti Pak Gunawan selama ini. Namun di tengah jalan, aksinya digagalkan oleh Lukman ketika dia tiba-tiba menyuruh Pak Sucipto bertemu dengan seorang dukun pintar bernama Lembayung. Sebelumnya, Lukman sudah bertemu dengan Lembayung dan mau membayar berapapun agar dukun sakti itu mau menuruti dan mengelabui Pak Gunawan. Sebelum Pak Gunawan bertemu dengan Lembayung, Lukman sudah bertemu dengannya terlebih dahulu. Lukman sudah melakukan ritual untuk membangkitkan jasad Nina saat itu, dan tumbal terakhir adalah Pak Gunawan. Akhirnya, rencana itu berhasil. Lukman bisa melakukan rencana itu lewat bantuan Lembayung. Selama ini, banyak tumbal yang sudah mati di tempat ini karena memang bagian dari syarat ritual kebangkitan Nina. Aku akan menggunakan Pak Gunawan sebagai tumbal terakhir. Hal itu akan membuatku dan Nina bersatu tanpa penghalang sepertinya, ucap Lukman. Luna hanya bisa terdiam ketika mendengar cerita yang sebenarnya seperti apa. Namun, dia bersikap dengan tenang dan juga tidak terlalu takut kepada Lukman. Hal itu dikarenakan dia sudah menyusun rencana sebelumnya, bahwa jika lewat dari sore hari dia tidak memberi kabar kepada Pak Sucipto, maka Pak Sucipto akan lapor kepada pihak berwajib. Apa kau senang melakukan semua ini? Coba lihat jasad Nina ini. Kau sebagai laki-laki sangat tega sekali karena sudah membuatnya menderita. Jika kau tahu bahwa dia sudah tidak bisa lagi di sini, seharusnya kamu harus menguburnya dengan layak, ucap Luna. Luna sangat sebal dengan laki-laki ini. Sungguh sangat tega sekali. Dia mengutuk dirinya sendiri semoga tidak bertemu dengan laki-laki semacam Lukman yang sangat psikopat. Apakah kau pernah merasa kehilangan? Kehilangan orang yang sangat kau cintai? Tanya Lukman. Luna menggelengkan kepala. Mana bisa dia menyeimbangi perasaan laki-laki gila itu? Secara sifat saja sudah berbanding terbalik. Mana bisa dia merasakan kehilangan jika nanti endingnya melakukan hal gila seperti itu? Tidak mungkin dia akan merasakan kehilangan yang Lukman rasakan. Aku pernah kehilangan, namun yang hilang dulu adalah sebuah titipan. Kadang titipan itu bisa jadi milikmu atau milik orang lain, ucap Luna. Lukman menatap tajam. Dia tidak mengerti dengan perkataan Luna saat itu. Hal yang ingin dia lakukan saat ini adalah bagaimana caranya agar bisa menuntaskan ritualnya. Dia hanya ingin meninggalkan tempat itu dan lunas seorang diri di gudang bawah.
Dia ingin bertemu dengan Pak Gunawan dan berniat membunuhnya. Lukman meninggalkan tempat itu. Luna seorang diri di sana. Dia dari tadi sudah menggosok tali yang mengikat tangannya itu ke sebuah pecahan kaca yang saat itu berada di belakangnya. Maafkan aku, Nina. Sepertinya aku akan menggagalkan niat kekasihmu yang gila itu. Sebelumnya aku pamit dan sampai jumpa nanti, ucap Luna. Dia kemudian mengejar Lukman yang saat itu sedang merencanakan sesuatu yang licik kepada Pak Gunawan. Di luar sana, sudah ada Pak Sucipto dengan polisi yang sudah datang di wahana wisata tersebut. Lukman saat itu kemudian mencari tahu di mana posisi Pak Gunawan. Namun, Pak Gunawan tidak ada di sana. Justru dia menemukan Pak Gunawan sedang berada di area kolam saat itu. Pak Gunawan, aku melihat Luna ada di lantai atas, ucap Lukman. Pak Gunawan kemudian bergegas menuju lantai atas dan segera menangkap Luna yang sudah berniat ingin menggagalkan niatnya. Saat berada di lantai atas, Pak Gunawan tidak menemukan siapapun di sana. Namun, dia hanya menemukan Lukman yang saat itu tertawa terpingkal-pingkal melihat Pak Gunawan yang sudah seperti orang bodoh saat itu. Sungguh hal itu tidak bisa dibayangkan oleh Pak Gunawan saat itu. Apa sebenarnya yang terjadi? Dia tidak mengira bahwa Lukman selama ini memanfaatkan dirinya untuk keuntungannya sendiri. Hei, dengar. Aku lebih mencintai Nina dan hanya akulah yang bisa bersamanya sampai nanti, ucap Pak Gunawan. Mereka masuk dalam pertarungan yang hebat. Dua orang laki-laki yang nafsu dan pikirannya sudah jatuh dalam kegelapan. Lukman berniat untuk menjadikan Pak Gunawan tumbal terakhir ritual ini. Jadi, dia harus bisa mendorong tubuh Pak Gunawan agar terjatuh ke bawah. Ternyata usahanya itu membuahkan sebuah cerita baru. Dia melihat Pak Gunawan masih berdiri di belakangnya. Namun, Lukman tahu jika tadi dia sudah mendorong seseorang agar jatuh ke bawah. Dengan cepat, Pak Gunawan mendorong Lukman saat itu, dan akhirnya laki-laki itu berakhir dengan tragis. Pak Gunawan syok dan tidak percaya bahwa di bawah ada dua orang korban yang terjatuh dan tidak percaya bahwa di samping jasad Lukman terdapat seseorang yang sangat dia kenali. Pihak berwajib membawa jasad Nina yang saat itu sudah sangat bau dan tidak bisa dikenali lagi. Pak Gunawan ditangkap dan menjadi tersangka kejadian mengerikan saat itu. Pak Sucipto terkejut ketika melihat para mayat yang dibawa oleh petugas saat itu, dan semua karyawan menangis tak henti saat mengetahui kebenarannya. Semua kemudian berlalu begitu saja. Karena kejadian itu, wisata tersebut ditutup permanen dan tidak beroperasi lagi. Sinta saat itu menangis tanpa henti di atas makam. Dia menabur bunga yang cukup banyak di makam itu. Dia berdoa semoga yang didoakan akan tenang di sana. Sinta kemudian meninggalkan tempat itu. Pak Sucipto masih tertegun dan menatap kosong kepada batu nisan bertuliskan Luna binti Syahid. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Namun Pak Sucipto berdoa semoga Luna tenang di alam sana. Dia meninggalkan pemakaman itu dan cerita selesai saat itu juga. Tamat. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa bahagia dan salam air putih.